Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 12 November tahun 2025. Kemarin market lanjut naik. Ya, sebenarnya ini nggak kecil loh ini ya. Selisih high dan low-nya itu lebih dari 50 dolar. Tapi karena sebelumnya candlenya gede gini nih, maka dia kelihatan kecil. Dan lagi memang dengan adanya ini, bayangan atas, bayangan bawah, ini anten dan ekor yang panjang itu ya menunjukkan sedikit ada keraguan. Saya bilang sedikit karena atas dan bawah seimbang. Ini mirip spinning top. Bukan mirip sih, emang ini spinning ya, pin bar ya. Biasanya memang turun, apalagi kondisi ini sudah overbought. Jadi ada peluang dia koreksi. Tapi saya pikir nih, saya masih percaya market masih mau naik lagi gitu. Saya pikir kalaupun turun nih hari ini, itu hanya untuk nutup gap. Jadi kan kemarin opennya di kisaran ini nih. Kalau versi Oanda itu di 26, sementara opennya versi Oanda itu di 30. Nah, gap itu ditutup dan sepertinya sudah nutup ya, hampir mungkin. Jadi kemungkinan turun dia untuk ke angka close sampai maksimal angka open di 15. Ya, sekali lagi kemungkinan turunnya ke arah itu, ke arah 25-an gitu ya, 30 25 sampai ke 15 atau bablas dikit 10. Jadi turun dikit. Ya, saya gambarkan ke maksimalnya dulu ya. Kemudian lanjut naik lagi. Sepertinya begitu, tapi kita cek untuk time frame yang lebih kecil dulu. Oke, kita sudah berada di 4 jam dan tadi itu nih memang mencoba ke sini ya. Ini di 4 jam ada supply di situ. Kita kotakin dulu. Ada supply di situ, wajar begitu dia lewat maka pantulkan turun. Nah, kemungkinan ini dia akan turun ke sini, ke close kemarin sampai ke open kemarin. Tapi ya bisa jadi nggak juga gitu. Artinya kok bingung sih Pak? Nggak bingung, cuma memang ini peluangnya dia koreksi dulu baru naik gitu ya. Apakah koreksi tadi yang setepis itu cukup? Ya bisa jadi ini, karena sekali lagi peluangnya ini bakal pecah. Dia akan lanjut naik. Kalau kita geser turun kan memang ya ada zona di sini ya. Nah, kita itu mulai masuk ke situ. Jadi diturunkan lagi. Peluangnya seperti itu, di 4 jam juga sudah overbought. Jadi wajar kalau sesi-sesi awal ini ada koreksi turun dulu. Nah, kemudian dia akan lanjut naik ke sini ke 210 sampai 220 ya. Ini jadi resisten ya berarti ya, resisten. Ini juga resisten 60, kemudian 210. Waduh, selisihnya langsung 50 dolar ya. Tapi kenyataannya kayak gitu ya. Kalau dilihat lagi nih, ada lagi di kisaran ini di 65, lebih tinggi lagi. Nah, itu resisten atasnya lagi. Nah, kalau lanjut terus gimana Pak? Ya berarti ngejar all time high. Nah, sementara untuk supportnya ada support di sini. Di kisaran ini ya. Bahkan kalau dimundurkan masih nyamber ini. Jadi supportnya selain aku sebut tadi nih antara 25 sampai 15. Kalau turun lagi ke sini bisa sampai ke 4000 lagi. Oh, sepertinya harus saya naikkan. Nah, kalau ini lebih, iya kan, lebih cocok. Jadi selama market tidak di bawah 4030, kemungkinan dia akan mantul lagi. Kalau bablas ya, ganjalan pertamanya memang 4000. Nah, berikutnya adalah 3980. Ini angka-angka pentingnya ini. Kalau dia sampai ke sini di bawah 3980, kemungkinan dia akan lanjut turun lagi, melanjutkan koreksinya. Tapi kalau dia bertahan di atas ini ya 30 tadi, maka kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Koreksinya anggap sudah selesai gitu aja.
Jadi fokus di kenaikan lagi. Oke, sudah langsung ya, support resisten udah dapat ya. Dan memang saya lebih suka di 4 jam. Karena ini kan prediksi untuk 1 hari. Jadi 4 jam tuh antara 1 jam dan 1 hari gitu kan. Itu cocok untuk memprediksi 1 hari ke depan. Hari ini maksudnya. Kemudian kita cek juga ya 1 jamnya. Masih cocok aja ya. Masih cocok aja. Makanya saya pakai 4 jam. Karena di 1 jam juga biasanya cocok. Nah, terlihat ya di 1 jam Higher high, higher low, sideways, koreksi, masih ketahan di sini nih angka ini nih 95. Ada support kemarin di sini 100 sampai 95 ini, kemudian naik lagi. Nah, cara-cara seperti ini juga bisa digunakan di time frame yang lebih rendah ya. Anda mungkin scalper yang lebih hit and run lagi ya, berarti cari di 15 menit. Contoh 15 menit di sini ada ini. Ada support lagi di sini misalnya. Di sini juga nih area bahkan. Nah, hindari transaksi-transaksi di kisaran itu. Misalnya jangan sell di atas support dikit gitu. Karena kemungkinan mantul, atau dilarang buy di bawah resisten dikit gitu, bawah sini. Karena kemungkinan mantul turun. Tapi biar dilewati dulu ini, cari konfirmasinya baru ambil posisi. Kira-kira seperti itu. Dan memang saya nggak ngasih sinyal ya, ini hanya panduan, hanya kisi-kisi saja. Pergerakannya kira-kira kemana. Dan dari alat analisa saya yang tidak saya tunjukkan di sini karena terlalu ribet nanti. Biasanya saya ambil beberapa tingkat sih. Sederhana, memang cukup dengan struktur-struktur ini. Ya, lirik-lirik ini juga ya. Stokastik sama MACD. Tapi kalau saya ngeliat burem di situ, keraguan di situ, saya buka lagi analisa lain. Ya, kapan-kapan kita obrolin lah kalau ada kesempatan. Selain itu, perhatikan juga ini volume, terutama harian. Harian nih, volume kok gede gini nih. Ini banyak yang lepas posisi. Jadi ini baru sell sekali tapi langsung besar sini. Memang dibalas naik. Tapi sell gede lagi sih sudah turun. Nah, ini buyer gede belum muncul, tapi tanda-tandanya sudah ada. Kita lihat di sini, bilah-bilah merahnya sudah memudar dan mengecil, kemungkinan dia akan segera menghijau, naik. Berarti buyer sudah masuk. Stokastik sudah overbought, tenang. Ini bukan stokastik panjang, saya pakai standarnya 14. Kemungkinan dia akan segera turun, kemudian lanjut naik lagi. Jadi prediksi hari ini saya masih percaya market akan naik walaupun di awal-awal ada koreksi. Dengan penafian kalau ternyata untuk daily, dengan penafikan ini saya zoom dulu ya tadi. Dia tidak boleh turun lebih rendah daripada ini, low-nya ini. Di 97. Karena di 100 juga sebenarnya kan ada support di situ. Toleransinya sampai 97. Kalau ternyata ada harga di bawahnya itu, ya mungkin ada retracement kecil dari kenaikan ini. Jadi gimana Pak, buy atau sell? Nah, sekarang kan saya bilang bahwa ini bukan sinyal. Nah, dari kisi-kisi Anda tadi, Anda sudah dapat clue. Sebaiknya buy di mana, sell di mana. Sell di bawah resisten, buy di atas support. Lihat juga, nah biasanya teman-teman pakai scalping, berarti pakai indikator yang kecil, time frame. Jadi pakai indikator yang time frame-nya lebih kecil. Bahkan saya lihat ada yang di bawah 5 menit ya. 5 menit aja bagi saya ini kencang banget. Tapi ternyata scalper tuh bisa 1 menit. Ya monggo. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda. Dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi.